Menantu perempuanku berkata, hadiah terbaik adalah seandainya kamu menghilang dari keluarga kami. Namaku Ratna, dan sejak kecil aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia. Tapi keyakinan itu mulai runtuh perlahan sejak anak sulungku, Dimas, menikah dengan seorang perempuan bernama Arkana, wanita cantik dengan senyum lembut, namun tatapan yang selalu terasa mengukur dan menghakimi. Awalnya, aku benar-benar percaya Arkana akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kami. Aku melihat cara Dimas menatapnya, seolah seluruh dunia ada dalam dirinya. Tapi entah sejak kapan, kebahagiaan itu berubah menjadi ketegangan yang setiap hari semakin menyesakan. Aku mulai merasakannya ketika Arkana perlahan mengambil kendali atas segala keputusan rumah tangga mereka. Bahkan keputusan yang dulu selalu dibicarakan Dimas denganku. Tiba-tiba saja aku menjadi orang luar di rumahku sendiri. Hubungan kami retak lebih cepat dari yang kubayangkan. Arkana sering berbicara manis di depan Dimas, tapi ketika hanya kami berdua, tatapannya berubah menjadi dingin dan penuh sindiran yang halus, namun mematikan. Aku tidak mengerti, gumamku suatu hari setelah dia pergi. Apa salahku? Tapi jawabannya tak pernah datang. Yang datang justru bentuk-bentuk lain dari ketidaknyamanan. Suatu sore, ketika aku datang membawa makanan kesukaan Dimas, Arkana menatapku seolah aku membawa sesuatu yang busuk. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa membaca pesan itu jelas. Kau tidak diinginkan di sini. Dimas, anakku sendiri, tampaknya tak pernah menyadari perubahan sikap istrinya terhadapku. Atau mungkin, dia memilih untuk tak melihatnya. Lalu datanglah hari itu. Hari yang mengubah seluruh cara pandangku tentang keluarga dan tentang diriku sendiri. Hari ketika Arkana akhirnya berhenti menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Kami sedang makan malam bersama untuk merayakan ulang tahun Dimas. Aku sudah mempersiapkan semuanya, berharap suasananya hangat seperti masa lalu. Tapi suasana yang datang justru lebih dingin dari musim hujan. Arkana terus menatapku dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Dan saat Dimas pergi keluar untuk menjawab telepon kantor, dia akhirnya berbicara. Kau tahu, Bu, katanya pelan, sambil memainkan sendok. Kadang, hadiah terbaik untuk seseorang adalah kehilangan sesuatu yang membuat hidup mereka lebih rumit. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami arah pembicaraannya. Apa maksudmu, Nak? Arkana menatapku lurus, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, dan itulah pertama kalinya aku melihat kebencian yang begitu terang dalam matanya. Hadiah terbaik, katanya, adalah seandainya kamu menghilang dari keluarga kami. Sejenak, aku tidak bisa bernapas. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti pukulan. Aku bahkan berpikir aku salah dengar. Tapi wajahnya memastikan semuanya. Perempuan macam apa kamu ini? Gumamku akhirnya, meski suaraku bergetar. Tapi dia hanya tersenyum sinis, seolah menikmati keterkejutanku. Aku perempuan yang ingin hidup damai, jawabnya. Dan kamu adalah gangguannya. Rasanya seluruh ruangan berputar. Aku ingin marah, tapi kata-kataku hilang, tertelan oleh rasa sakit yang menyesakan. Aku hanya bisa menatapnya, berharap Dimas masuk dan menghentikan semuanya. Tapi pintu tetap tertutup. Dan selama beberapa detik yang terasa seperti abad, hanya ada aku dan Arkana, dan kebenaran pahit yang baru saja dia telanjangi. Dimas tidak melihat itu, lanjutnya, tapi aku melihatnya. Dia terlalu terikat pada ibu yang selalu mengatur hidupnya. Aku tidak akan membiarkan dia kembali menjadi anak kecil hanya karena kamu tidak bisa melepaskannya. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku hancur di depan matanya. Aku tidak pernah mengatur hidupnya, kataku perlahan. Aku hanya menjadi ibunya. Itulah masalahnya, katanya datar. Dan karenanya, kamu harus mundur. Aku ingin berdiri dan pergi malam itu juga. Tapi kakiku tak sanggup bergerak. Kata-katanya menempel di kulitku seperti duri, menusuk lebih dalam setiap detik. Saat Dimas kembali ke meja makan, Arkana langsung berubah, tersenyum,
tertawa kecil, menggenggam tangannya seolah dia tak pernah mengucapkan apapun yang menyakitkan. Dan aku hanya duduk di sana, seperti bayangan, seperti seseorang yang tak lagi punya tempat. Sejak malam itu, segalanya berubah. Dimas menjadi semakin jauh, Arkana semakin berkuasa, dan aku, hari demi hari semakin merasa seperti orang asing dalam hidup anakku sendiri. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini takdirku sebagai seorang ibu? Dilupakan, disalahpahami, bahkan dibenci oleh perempuan yang seharusnya menjadi bagian dari keluargaku? Tapi sesuatu dalam diriku menolak untuk diam. Ada bagian kecil, namun kuat, yang berbisik bahwa tidak adil bagiku untuk disingkirkan begitu saja. Jadi aku memutuskan, jika Arkana menginginkan aku menghilang, maka aku justru akan melakukan kebalikannya. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Dan apa yang kutemukan, mengubah segalanya. Sebab perempuan seperti Arkana tidak membenci tanpa alasan. Dan aku curiga, alasannya jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Arkana menghantuiku seperti bisikan gelap yang terus bergema di kepala. Namun di balik rasa sakit itu, terselip sesuatu yang baru, tekad. Aku harus mencari tahu mengapa dia begitu ingin menyingkirkanku. Besok paginya, aku pergi ke rumah Dimas tanpa memberi kabar. Aku hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi begitu aku sampai, rumah itu terasa aneh, sunyi, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya dibuka oleh Dimas. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang baru saja melalui malam yang panjang dan tidak tenang. Namun bukan itu yang menarik perhatianku, melainkan tatapan gugupnya. "Bu, kenapa datang pagi-pagi?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. Aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mengatakan bahwa aku hanya ingin mengecek keadaannya. Tapi sebelum Dimas menjawab, aku mendengar suara langkah cepat dari dalam, disusul suara pintu kamar yang ditutup tergesa-gesa. Arkana. Aku mencoba masuk, tapi Dimas mengangkat tangan, seolah mencegahku melewati ambang pintu. Sikap itu membuat hatiku patah. Anakku sendiri kini seperti penjaga yang menghalangiku. Aku menelan kekecewaan itu dan berkata aku hanya datang sebentar. Namun mataku tetap memperhatikan setiap detail. Cara Dimas tidak menatap lama, cara tubuhnya gelisah, cara suaranya bergetar. Ketika aku hendak pergi, aku melihat sesuatu di meja ruang tamu, selembar kertas resep dokter. Aku tidak bisa membaca semuanya, tapi aku sempat melihat tulisan kecil, obat penenang dosis tinggi. Dadaku mengencang. Untuk siapa obat itu? Keesokan harinya aku mencoba menghubungi Dimas, tapi teleponnya selalu tidak aktif. Pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Semakin aku mencoba, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Hari ketiga, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku pergi ke klinik yang namanya tertera pada resep itu. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tetapi instingku mengatakan kebenarannya jauh lebih buruk dari sekadar masalah keluarga biasa. Di klinik, aku berpura-pura sebagai orang yang ingin memastikan dosis obat untuk anggota keluarga yang sedang stres. Perawat di sana dengan ceroboh menyebutkan sebuah nama sebelum menyadari kesalahannya. Dan nama itu membuatku membeku. Obat itu bukan untuk Dimas. Bukan untuk Arkana. Melainkan untuk Ibu Arkana, seorang perempuan bernama Saras, yang menurut perawat itu sudah berbulan-bulan tidak datang mengambil resepnya. Aku terkejut. Kenapa resep itu ada di rumah Dimas dan Arkana? Apakah Saras tinggal bersama mereka? Atau sesuatu terjadi pada wanita itu? Perasaan tidak enak semakin kuat. Aku memutuskan untuk mencari alamat Ibu Arkana. Butuh waktu. Tapi seorang tetangga lama yang pernah mengenal keluarga itu akhirnya memberitahuku. Saat aku tiba di rumah itu, aku menemukan sebuah rumah tua dengan pagar yang hampir runtuh. Semua jendela tertutup rapat, seolah tidak ada yang tinggal di dalam. Namun naluri keibuanku mendorongku untuk mendekat.
Ketika aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi saat aku mencoba membuka, pintu itu tidak terkunci. Ruangan di dalam gelap, berdebu, dan berbau lembab. Seolah sudah lama tidak ada yang merawatnya. Di sudut ruang tamu, aku melihat sesuatu. Sebuah foto keluarga Arkanna bersama ibunya. Wajah Saras tampak lembut, namun bola matanya merah dan lelah. Seperti seseorang yang menyimpan banyak luka. Aku berjalan ke kamar di sebelah kanan. Di sana, aku menemukan tempat tidur yang masih rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi juga tidak ada tanda bahwa rumah itu ditinggalkan dalam keadaan darurat. Seolah seseorang pergi, tapi tidak pernah kembali. Saat aku hendak keluar, aku menemukan sebuah laci kecil yang terkunci. Dengan sedikit paksaan, aku berhasil membukanya. Di dalam, ada beberapa buku catatan, penuh dengan tulisan tangan yang kacau dan tidak teratur. Aku membaca beberapa halaman, dan semakin lama aku membaca, semakin tubuhku bergetar. Catatan itu ditulis oleh Saras. Ia bercerita tentang Arkanna, tentang ketakutannya, tentang bagaimana putrinya berubah menjadi seseorang yang kasar, manipulatif, dan penuh kemarahan tanpa alasan. Ada satu kalimat yang membuatku harus duduk untuk menenangkan diri. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong, jangan dekatkan siapapun pada Arkanna. Dia berbahaya. Tenggorokanku terasa kering. Jadi bukan hanya aku yang merasakan sisi gelap Arkanna. Ibunya sendiri takut padanya. Ketika aku menutup buku itu, aku mendengar suara berderak dari luar rumah. Jantungku meloncat. Saat aku keluar, aku melihat mobil Arkanna berhenti di depan pagar. Dia turun perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan melihatku di sana. Bahkan sebaliknya, dia tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini. Aku penasaran berapa lama sampai kamu mencampuri urusan yang bukan milikmu, katanya sambil melangkah mendekat. Aku berdiri tegak, menyembunyikan ketakutanku. Aku bertanya di mana ibunya. Arkanna tertawa, tawa pendek yang dingin. Kenapa? Kamu pikir dia akan menyelamatkanmu dari imajinasimu sendiri? Aku menunjukkan buku catatan Saras. Senyum Arkanna memudar. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan takut, tapi kemarahan yang murni. Kau tidak seharusnya membaca itu, katanya pelan. Namun nada suaranya penuh ancaman. Aku berkata bahwa aku hanya ingin tahu kebenaran. Bila dia membenciku, setidaknya aku ingin tahu alasannya. Arkanna mendekat hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dariku. Kebenaran? Bisiknya. Kamu tidak kuat menerima kebenarannya. Aku menahan napas. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang terasa berbahaya. Seolah dia sedang menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang kutemukan di rumah itu. Aku memutuskan untuk pergi. Tapi ketika aku berbalik, Arkanna berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Kalau kamu terus menggali, kamu bukan hanya akan menemukan masa laluku. Dia berhenti, lalu menatapku dengan senyum yang membuat darahku dingin. Kamu akan kehilangan masa depanmu. Aku tidak menjawab. Aku masuk ke mobil dan pergi. Tapi bahkan saat jarak antara kami semakin jauh, ancaman itu terus menggema di kepalaku. Di rumah, aku duduk di kursi ruang tamu sambil menatap catatan Saras. Semakin aku membacanya, semakin jelas bahwa Arkanna memiliki sisi gelap yang tidak diketahui siapapun, bahkan Dimas. Malam itu, aku menangis. Bukan karena perkataan Arkanna, tetapi karena ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika aku tidak melakukan sesuatu. Aku harus menyelamatkan Dimas. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Tapi bagaimana caranya melawan seseorang yang tampaknya selalu selangkah lebih maju? Namun sebelum aku menemukan jawabannya, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Suara di ujung sana bergetar, seperti seseorang yang ketakutan. Bu Ratna, tolong, saya harus bicara. Ini tentang Arkanna. Dan tepat sebelum suara itu berhenti, aku mendengar satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri.
Dia pernah melukai ibunya sendiri. Suara di telepon itu terputus begitu saja, membuatku terpaku dengan ponsel masih di tangan. Dadaku berdegup kencang, seakan tubuhku tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Aku mencoba menelpon balik nomor tersebut, namun tidak aktif. Seolah orang itu hanya diberi satu kesempatan untuk memperingatkanku. Aku memejamkan mata sebentar, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menyelimuti. Namun rasa takut itu justru berubah menjadi dorongan kuat untuk mencari tahu siapa yang menelpon dan apa yang sebenarnya terjadi antara Arkana dan ibunya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Arkana. Aku mendatangi rumah-rumah tetangga lama di sekitar rumah tua Saras, berharap ada seseorang yang mengenal keluarga itu dengan baik. Namun kebanyakan dari mereka hanya saling pandang dengan raut wajah yang tidak nyaman ketika mendengar nama Arkana. Seorang tetangga tua akhirnya mau berbicara. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bu Mira, mengajakku masuk rumahnya sebelum mengunci pintu dari dalam. Sikapnya saja sudah membuatku tidak tenang. Bu Mira bercerita bahwa Saras pernah beberapa kali datang ke rumahnya sambil menangis. Katanya Arkana sering marah tanpa sebab, melempar barang, bahkan pernah mengurung ibunya di kamar berjam-jam hanya karena hal sepele. Tapi tidak ada yang berani melapor, karena Saras selalu memohon agar masalah itu tidak menyebar. Ketika aku bertanya apakah Arkana pernah benar-benar melukai ibunya, Bu Mira mengangguk dengan wajah tegang. Ia bercerita bahwa suatu malam, suara teriakan terdengar dari rumah itu, dan keesokan harinya Saras terlihat berjalan tertatih-tatih dengan memar di lengannya. Pergelangan tangannya dibalut perban tebal, namun Saras hanya berkata bahwa dia terjatuh di kamar mandi. Aku merasa perutku mulas mendengar semua itu. Seluruh dugaanku selama ini semakin menguat. Bukan hanya aku yang menjadi target manipulasi Arkana, bahkan ibunya sendiri pernah merasakan kegelapan itu jauh sebelum aku. Sebelum aku pergi, Bu Mira menggenggam tanganku kuat-kuat. Matanya penuh kekhawatiran ketika ia berkata, "Bu Ratna, hati-hati. Anak itu, dia pandai menyembunyikan semuanya di depan orang. Jangan biarkan dia tahu bahwa ibu sedang menyelidikinya." Saat aku pulang, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap bayangan dan suara membuatku menoleh. Ada bagian diriku yang mengatakan aku harus berhenti, bahwa apapun yang kutemukan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi cinta seorang ibu tidak mengenal rasa takut. Sesampainya di rumah, aku menemukan pesan suara di ponselku. Suara itu lirih, seperti orang yang tidak ingin ketahuan berbicara. Dan kali ini, aku mengenali suara itu. Suara seorang perempuan, Saras. Ia terdengar panik, napasnya tersengal. "Jika kamu mendengar ini, tolong jauhi Arkana. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mencoba melindunginya, tapi semuanya sudah terlambat." Lalu suara itu hilang, digantikan dengan suara benturan keras, seperti sesuatu dijatuhkan. Aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu, ponsel bergetar di tanganku. Ada sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi. Saras tidak hilang. Saras sedang mencoba melarikan diri. Dan jika Arkana tahu ibunya berusaha menghubungiku, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu hal pasti, aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku harus menemukan Saras sebelum Arkana melakukannya. Apapun risikonya, aku tidak menunggu lagi. Malam itu juga, aku memutuskan untuk mencari Saras dengan mengikuti petunjuk terakhir dari pesan suaranya. Suaranya terdengar seperti berada di tempat yang sempit, penuh gema, dan basah. Hanya satu tempat yang cocok dengan deskripsi itu, bekas gudang penyimpanan di pinggir kota yang dulu pernah digunakan keluarga mereka. Ketika aku tiba di sana, udara malam terasa seperti menekan dadaku. Gudang itu kosong, gelap, dan berbau karat. Namun langkah kakiku berhenti ketika mendengar suara lirih dari dalam. Suara itu gemetar, suara seseorang yang mencoba memanggil tetapi terlalu lemah. Aku berlari masuk melewati tumpukan kayu tua, hingga menemukan sebuah ruangan kecil di bagian belakang. Di sana,
Duduk di sudut dengan tubuh lemah dan wajah pucat adalah Saras. Pergelangan tangannya terluka, dan matanya membesar ketika melihatku. "Bu Ratna, kenapa Anda datang?" bisiknya takut. Aku mendekat, berusaha membantunya berdiri, tetapi Saras menolak. "Kita harus pergi sekarang," kataku mendesak. Namun sebelum kami sempat keluar dari ruangan itu, pintu gudang berderit keras. Cahaya lampu senter menerobos masuk. Arkana berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegap, tatapannya menusuk seperti pisau. "Aku sudah menduga kamu akan berusaha jadi pahlawan," katanya dingin. Suaranya bergema di antara dinding gudang. "Dan lihatlah, kamu justru membawa ibuku keluar dari tempat yang seharusnya sudah dia tinggalkan." Saras gemetar hebat. "Arkana, tolong, jangan lakukan ini lagi," pintanya sambil menahan air mata. Tapi Arkana hanya mendengus, seolah suara ibunya tidak berarti apa-apa. Aku berdiri di depan Saras, melindunginya. "Kamu tidak punya alasan untuk menyembunyikan ibumu," kataku tegas. "Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa mengorbankan siapapun lagi." Arkana melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar seperti palu yang memukul lantai. "Kamu tidak mengerti, Bu Ratna. Ibu ini selalu menghalangi hidupku. Sama seperti kamu menghalangi hidup Dimas. Kalian para ibu selalu ingin mengatur segalanya." Aku menarik napas dalam, mencoba menahan getaran tubuhku. "Itu bukan kebenaran. Yang kamu lakukan adalah menyakiti orang-orang yang mencintaimu." Jawaban Arkana bukan kata-kata, melainkan tawa pendek yang dingin. "Cinta? Jangan mulai dengan itu. Ibu ini," dia menunjuk ke arah Saras, "menyembunyikan segalanya dariku, termasuk siapa ayahku sebenarnya." Saras memejamkan mata. "Aku ingin melindungimu," katanya pelan. Namun Arkana berteriak, membuat gudang bergetar. "Kamu hanya membuatku menjadi monster." Aku melihat sesuatu dalam tatapan Arkana, bukan hanya kemarahan, tapi rasa sakit yang begitu dalam, seolah hidupnya penuh retakan yang tidak pernah ditambal. Namun rasa sakit itu kini berubah menjadi kebencian murni yang menguasai seluruh dirinya. Ketika Arkana mendekat dengan langkah cepat, aku tahu dia bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Aku meraih tangan Saras dan menariknya berdiri. Kami mundur, mencoba mencari jalan keluar lain. Tapi Arkana lebih cepat. Dia menutup pintu utama gudang dan mengunci dari dalam. "Tidak ada yang akan pergi sampai semuanya berakhir," katanya dengan suara mantap. Ketegangan itu pecah ketika suara mobil terdengar dari luar. Lampu menyorot masuk melalui celah-celah dinding. Seseorang membuka paksa pintu gudang dengan teriakan panik. Itu Dimas. Ketika dia melihat apa yang sedang terjadi, wajahnya pucat. "Arkana, apa yang kamu lakukan?" Untuk pertama kalinya, Arkana tampak goyah. Aku hanya ingin mereka berhenti mengendalikan hidup kita." Namun Dimas menatapnya dengan mata penuh campuran marah dan takut. "Ini bukan caranya. Kamu hampir mencelakai ibumu sendiri." Arkana bergetar. Emosinya runtuh seperti bangunan rapuh. "Aku tidak ingin kehilanganku terulang lagi," bisiknya lirih. "Aku tidak ingin kamu meninggalkanku seperti ayah meninggalkan kami." Dimas mendekatinya perlahan. "Aku tidak akan pergi," katanya. "Tapi kamu butuh bantuan, Arkana. Kamu tidak bisa menyakiti siapapun lagi." Suasana menjadi hening. Arkana menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan. Hanya seorang perempuan yang tersesat dalam luka masa lalu. Dimas mengambil kunci di tangannya dan membuka pintu gudang. Aku membantu Saras keluar. Dan saat aku menoleh, aku melihat Arkana duduk bersandar pada dinding, menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, Arkana dibawa ke pusat perawatan untuk mendapatkan bantuan psikologis intensif. Dimas memutuskan untuk tetap mendampinginya, namun tidak lagi membiarkan kebenciannya melukai siapapun. Aku sering memikirkan malam itu. Malam ketika kebenaran, ketakutan,
dan luka masa lalu bertabrakan. Namun satu hal yang kupahami, kebencian selalu memiliki akar, dan kadang akar itu berasal dari mereka yang paling kita cintai. Aku dan Saras mulai sering bertemu. Kami saling menguatkan, saling menyembuhkan dari trauma yang sama-sama ditinggalkan oleh Arcana. Kami tahu perjalanan Arcana panjang, tetapi kami juga tahu bahwa masa depan bisa berubah jika seseorang berani mencari pertolongan. Dan di hari pertama Arcana mengirimkan pesan permintaan maaf, singkat namun jujur, aku tahu bahwa meski luka itu dalam, keluarga kami akhirnya menemukan jalan menuju cahaya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Teman-teman, jika kalian menyukai kisah penuh emosi dan konflik keluarga ini, jangan lupa memberikan like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan juga komentar tentang bagian mana yang paling mengejutkan atau membuat kalian marah. Aku sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga besar kanal ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita baru yang lebih seru, lebih menegangkan, dan penuh drama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.